Gelap info. Oke. Ya, halo. Selamat. Tunggu dulu, abang dulu yang buka pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferdo Saragi dan kembali lagi di konten Fast Talk bersama Brandfo Mahendra Tarigan. Yeay. Oke, say hi lah. Halo guys, gitu. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Brandfo Mahendra Tarigan, biasa dipanggil Sayang. sayang Mak. Sayang. Kuliah di Universitas Negeri Medan. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Stambo 2017. 2017. Jadi hari ini udah lama nggak bikin konten. Ini kita lagi di kosnya beliau. Di gubuk lah. Gubuk beliau ada deh gitu ya. Ada deh. Nah, suasananya keren ya. Backgroundnya Bob Marley kan. Anak Rasta, Bang. Anak Rasta ya. Rasta. Jadi Tunggu dulu, Bang. Aku sebenarnya lebih tertarik siap. di buku. Pernah nggak baca buku Hikayat Pohon Ganja? Itu sangat menarik sih. Jadi terinspirasi dengan Bob Marley. Kenapa aku tertarik dengan ganja? Bukan pemakai ganja sih sebenarnya, melainkan dari sisi historis. Dari sisi historis dalam artian kembali ke sejarah. Tahu nggak pernah kerajaan atau kedatuan Melayu? Kedatuan Melayu. Ini apa namanya ini, Bang? Yang masih ada kerajaannya sekarang tuh. Kerajaan Melayu. Enggak, yang di apa? Sultan itu, Sultan Delhi. Sultan Delhi yang di Istana Maimun. Susah kali. Istana Maimun. Istana Maimun itu, tahu nggak uang itu dari mana? Untuk membangun itu. Mata uangnya? Enggak, untuk membangun Istana Maimun. Dari mana? Itu dari hasil penyewaan tanah tembakau yang disewakan kepada orang Belanda pada saat itu. Mengolah, kan dipanggil orang Belanda investor. Ya, jadi dulu sempat ya, tembakau bukan ganja sih, ya. Tembakau Lah kan. Dan di situ tembakau ini sangat diminati di pasaran. Ada kesamaan dengan ganja saat ini. Kenapa? Kesamaannya itu ganja ini diolah menjadi obat. Di Amerika ada obat yang namanya kecil gini, hasil fermentasi dari ganja. Kenapa sih nggak dimanfaatkan? Aku sebagai contoh kecilnya, negara luar lihat penyelundupan narkoba, bisa saja datang bebas ke Indonesia. Kenapa nggak ada serangan balik? Karena pada saat itu peraturannya juga mungkin belum ketat. Dan tidak terlalu baik. Kita orang Indonesia terlalu baik. Bisa jadi mau itu. Kenapa dia bahas ini guys? Karena dia kan anak ilmu pendidikan sejarah. Mungkin expert specialty-nya di situ ya. Nah, historisnya dia sekarang lagi skripsi ya bro. Skripsi. Semoga jadi, cepat tamat. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan bisa cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi udah mau langsung ngobrol aja bawaan. Gila ya kalau bawaan orang Medan ya kan. Jadi adapun saya datang ke sini karena memang kami dekat dan memang dia baru selesai PKL KKN juga ya bro. KKN di jadi Kawanjahe. Sekalian silaturahmi juga dan ya karena memang udah lama nggak buat konten juga dan beliau ini lucu menurut saya. Jadi keren kalau masuk di konten saya gitu kira-kira. Terus jadi kesibukannya apa sekarang? Kesibukan saat ini lagi fokus ke skripsi paling utama, dan selanjutnya itu organisasi karena saat ini menjabat di Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Dan saat ini belum pergantian di komunitas penulis sejarah. Yang saat ini saya belum pergantian sih, ketua penulis sejarah di jurusan Unimed, ketua penulis. Dan sekarang menjabat sebagai sekjen di Satma Pemuda Pancasila. Nah, itu sih kesibukan yang paling urgent saat ini. Iya. Jadi karena selain kuliah beliau ini juga adik kita lah bisa dibilang ya, karena dia yang lebih muda gitu kan, sok udah tua. Memang udah tua ya. Nah, jadi kenapa saya tertarik karena memang basicnya dia juga basic organisasi, ikut organisasi, diantaranya aktif di
Sapma PP ya, Ya. sebagai Subkom. sekjen. PIS, Nah, Subkompis. terus juga ada berbagai macam kegiatan lainnya dan saya lihat dia memang juga banyak potensinya dan dia juga bilang pengen sharing-sharing, pengen belajar-belajar sama kita ya. Kita semua kita rangkul dan berpotensi juga. Mudah-mudahan ada proyekan-proyekan bareng sama dia. Terus kemarin baru selesai PKL kan? Magang. KKN ya. Baru KKN. Jadi persyaratan untuk kalau mau lulus di UNEMED itu ya harus mengikuti program KKN ya. Ya, KKN. Boleh dijelasin bro sama subscriber KKN itu apa? KKN ini sebenarnya program dari kampus karena kampus memiliki. KKN dulu kepanjangannya apa KKN? Tunggu dulu bang. Nah, ini jelasin dulu dari awal, Oke, dari siap, akarnya siap, dia. siap, Karena siap. penjelasan itu harus dari akar. Jangan langsung ke buah. Gitu ya. Biar, Siap. biar ada landasan gitu loh. KKN ini kan kembali lagi konsep awal kampus. Pernah dengar konsep Tridharma kampus? Tridharma kampus ya. Perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi ya. Nah, Pernah dengar tuh salah di antara yang ketiga itu ada yang namanya pengabdian. mengabdi kepada masyarakat ya. Iya, Pengabdian iya. kepada masyarakat. Jadi di KKN inilah diimplementasikan. KKN ini sebenarnya kan kuliah kerja nyata. Nah, tapi banyak nih oknum-oknum yang memainkan. Jadinya KKN ini kuliah kerja nguli. Kenapa nguli? Bukan kuliah kerja nikah. Bukan, itu juga banyak. Jadi kesalahan oknum sebenarnya. Jadi karena dia ada anak sejarah dijelaskan dulu asal usul kenapa asal usul KKN? KKN itu ya. Karena dulu memang nggak ada KKN ya. Enggak ada. Itu Baru-baru masalah pencunungnya UGM. Tahunnya lupa, tapi UGM yang pertama sekali yang pioner lah di Iya. Indonesia untuk KKN. Karena memang apa tadi? Tridharma Perguruan tinggi itu adalah salah satunya adalah mengabdi kepada masyarakat. Jadi salah satu bentuk bentuk apalah ya tindak nyata perkuliahan gitu ya, maksudnya ke pihak kampus Iya. untuk mengabdi kepada masyarakat, dididik sejak sedini mungkin selagi masih dalam proses belajar mengajar. Oh gitu. Karena ya memang abang dulu pun abang kan setambuk 2014 Ya. di salah satu perguruan swasta di Medan lah ya. Ya, Sumatera lah. Sumatera. Zaman kami itu nggak ada KKN, baru setambuk 2000 berapa ke bawah gitu baru mulai. Memang sebenarnya vakum. Vakum dan yang ada dulu zaman abang tuh PKL aja, PKL. Kami juga ada PKL. PKL ada juga kalian ya? Ada. Karena orang ini kan pendidikan, ya kan? Tapi bukan PKL namanya ya? PKL juga. Kami kemarin Terus kalau yang mau ke Padang. PPL itu biasanya PPL kalau teknik Itu beda lagi dia bang. PPL itu sebenarnya terhimpun di Tridharma kampus itu di pengabdian. Namun implementasinya berbeda-beda. Oh gitu. Kan nggak di KKN cuma bisa mengabdi kepada masyarakat. Iya. Dalam artian di PPL kan sering pernah ya kalau ada penontonnya yang Stambuk 17 ke bawah itu masih ada di sekolah itu PPL selama 3 bulan. Itulah bentuk pengabdian kepada masyarakat. Iya. Karena memang setahu abang dulu kawan-kawan seangkatan itu PPL aja, KKN belum ada gitu. Iya. PPL Tahun atas lah senior ada. kalau zaman kalian udah nggak ada PPL lagi gitu ya? Nggak ada. Oh. Kawan kami tinggal ada lagi. Iya. Cuma 2 tahun percobaan KKN. Oh gitu. Mau masih dicoba berarti belum program seterusnya gitu? Belum, karena ada mata kuliah tawaran adik Stambuk pernah baca juga. Nggak ada lagi KKN. Oh, program KKN malah nggak ada. Jadi orang itu jadi magang 1, magang 2. Oh gitu, apa ya? Ya itu sesuai dengan peraturan pemerintah juga, pendidikan, Iya. dinas pendidikan ya, beda ini. Kemendikbud lah. Kemendikbud ya. Sekarang perguruan tinggi. Iya. Karena tiap tahun beda-beda sistem Beda-beda. pendidikannya gitu-gitu ya. Oh, karena makanya Ganti menteri sistem pendidikan. Susah. Di negara iya. plus 62. Makanya susah. dulu kalau istilahnya senam PTA nama ininya aja penerimaan ininya beda-beda ya kan. Beda. Kalau zaman kami dulu ada Eptanas, zaman-zaman dulu kalau misalnya ada senam PTN. Ada, sekarang tahap apa gitu ya. ITBK. Itu gimana menurut saudara Brandfo gimana? Itu sebenarnya Bang Da, menurutku Brandfo dicatat namanya Brandfo, mana tahu jadi DPO. Amin ya rabbal alamin. Abang tahu apa DPO? Sorry. Daftar pencarian orang. Oke ya. Sebenarnya gini, Astagfirullah. jelaskan kenapa bisa berbeda-beda. Tiap menteri kan ganti tiap periode pemerintahan kepala negara. Aduh gawat. Jadi biar nampak ada program mereka, biar nampak diganti nama cuman, ganti nama. Tapi produk sama gitu loh.
Aduh, berat Biar jangan banget. sia-sia jadi menteri. Itulah dia, ganti nama aja. Aduh. Padahal samanya itu maksudnya masuk perguruan tinggi. Iya, iya. Perguruan tinggi negeri sih. Ganti-ganti nama, ganti menteri kan ganti. Siap, Biar siap. ini nampak ada kerja, ganti nama aja, kan cepat bos. Kita kan serba cepat, Iya, iya. tapi nggak cepat. Jadi karena mungkin dia di mahasiswa pergerakan juga, jadi ya kayak gitulah, on fire bawaannya. Jadi harus kita ini juga. Tepuk tangan dulu untuk saudara Beko. Oke. Aduh, menarik sekali pembahasannya ini. Sampai bahas pendidikan segala gitu kan. Apa kabarnya Bu? Kita udah lama nggak ketemu ya kan? Apa kira-kira yang mau di-sharingkan? Sharingkan untuk kawan-kawan mahasiswa seluruh Indonesia lah tepatnya. Saat ini di tengah pandemi COVID-19, ada satu hal yang perlu kalian ingat teman-temanku, saudara-saudaraku. Banyak Saat ini ini, yang mau disampaikan. Ada dari program KKN kemarin, ada program kami itu pergi ke daerah-daerah atau ke gang-gang untuk mengajari anak-anak sekolah SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena selama ini kita nggak menghargai guru gitu loh. Kenapa nggak menghargai guru? Sekarang lah nampak gimana sebenarnya guru itu berperan. Kenapa guru itu berperan? Tahu lagu himne guru? Terpujilah wahai. Oke, kita nggak nyanyi. Ya. Mengingatkan aja ya. Ada nggak instansi lain ibaratnya pekerjaan pegawai pemerintahan yang ada himnenya lagu untuk guru? Instansi lain. Seperti wahai engkau bapak polisi. Oh, Nggak ada ya, nggak ada ya. Iya Nah, ya. nggak ada. Tapi ada lagu Pujian kebangsaan gitu. itu. Iya, Untuk betul, ibaratnya betul. untuk instansi pegawai pemerintahan Iya, ada nggak yang gitu? terkhususkan gitu ya. Nah, jadi intinya selama ini banyak loh yang ibaratnya Pak Budi, kasus Pak Budi ingat? Yang guru yang dibunuh, guru yang dipenjara. Ini rintihan hati seorang calon guru. Aduh, sedih lagunya kok gak tak tahu, astagfirullah. Udah, jadi intinya waktu KKN banyak loh orang tua yang mengeluh dalam artian nggak bisa mengajari anak-anak mereka, pening mereka. Jadi untuk kawan-kawan mahasiswa, kalau ada di tetangga kalian, ajari aja lah sharing-sharing bagaimana sebenarnya. Karena mereka, apalagi ibaratnya siswa baru, kalau daring itu nggak dapat loh feel untuk mengajar, ilmu-ilmu untuk adik-adik itu nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena itulah sebenarnya peran guru. Iya. Kenapa nggak dari dulu dijadikan guru jadi di teknologi dijadikan guru? Iya. Karena nggak dapat kesannya Bang Da. Kenapa? Contoh kecil di Jepang, anak-anak SD itu nggak ada dibuat ujian sampai umur 10 tahun kalau nggak salah. Di sistem pendidikan mereka ya. Nggak ada ibaratnya ujian. Iya, memang. Kenapa? Karena di situ penanaman moral, karakter untuk siswa. Bayangkan sekarang teknologi itu yang kita jadikan sebagai acuan pembelajaran. Ilmu-ilmu bisa dapat, tapi karakter nggak akan bisa dari teknologi. Itu sih nggak bisa ibaratnya dapat feel atau feeling lah Iyalah. dari guru kepada siswa. Namanya mesin pasti nggak punya perasaan kan. Kalau guru kan cara mengajarnya itu kelebihannya ya, karena kalau kita diajarkan oleh manusia. Contoh kecil lagi nih Abang Da, sedikit memotong. Ada murid merenung terus sampai di kelas merenung. Kalau teknologi nggak akan dibiarkan itu. Iya, Kalau iya, memang iya. gagal terus. Tapi seorang guru itu Ada hati nurani di situ didatangi, ya. kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang bisa ibu bantu, bapak bantu untuk kamu? Mari kita selesaikan masalah bersama-sama. Teknologi nggak ada bos. Hargailah guru kalian. Lagu himne guru loh yang cuma ada untuk ibaratnya seorang pegawai instansi pemerintahan. Kalau nggak ada guru, nggak ada presiden ya kan. Bahkan seorang presiden itu Jarang lah yang punya ibaratnya guru. menghargai. Tapi banyak sekali masih oknum-oknum yang bermain di balik itu. Jadi pemikiran kita kan sering menyempurnakan dalam artian guru yang itu bermasa ibaratnya masuk ngasih tugas keluar udah mobil masuk itu jangan disamaratakan. Itu hanya oknum dalam artian kesalahan oknum. Jadi pemikiran kita jangan langsung ditembok sama rata semua sapu rata nggak boleh. Jadi guru itu guru apalah gini gagal. Coba rasakan gimana adik-adik kalian di rumah tidak ada guru, sedih. Kalau jawaban gimana pun bisa ambil jawaban. jadi ibaratnya. nggak bisa mewakili satu oknum di semuanya disamaratakan gitu ya. Bisa purata nggak bisa. Ya kita doakan aja semoga sistem pendidikan di Indonesia, sistem pemerintahannya juga itu intinya kan semuanya
di pemerintahan ya kan. Iya. Kita harus tetap mendoakan pemimpin-pemimpin kita supaya ya sistem, terutama sistem pendidikan lah, karena memang ya asetnya apa kan untuk pendidikan, dunia pendidikannya harus diperbaiki dulu kan, karena sebelum kita masuk ke dunia yang lainnya kan dunia pendidikan dari mulai sedini mungkin malah ya kan. Bukan di sistem sebenarnya kesalahan. Jadi Contoh kecil logika berpikir kita dulu. Pak Nadiem, ini mana tahu Pak Nadiem nonton. amin mudah-mudahan. Pernah nggak dengar cintai produk-produk Indonesia? Oke. Instansi pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada nggak latar belakang pendidikan dia yang mengenai ke pendidikan? Di mana? Di mana? Menteri Pak Nadiem. Pak Nadiem. Dia latar belakang pendidikan sarjana dia apa sebenarnya? Oh, latar belakang pendidikannya aku kurang tahu juga. Pokoknya dia intinya Ekonomi. ya, iya. Jadi intinya pendidikan mau disamakan dengan ekonomi. Ya kan memang sih nggak harusnya ini ya. Kita nggak ngerti lah gimana Kalau saya jadi menteri jam 12 siang udah pulang. Kenapa gitu? Karena lewat jam 12 itu nggak akan efektif lagi pembelajaran. Oh gitu. Sudah ngantuk. Intinya walaupun sedikit yang penting masuk gitu ya. Masuk. Kita mau memaksakan. Semua kita jadi, ibaratnya sistem pendidikan kita bisa jadi back, bisa jadi kiper, bisa jadi striker, bisa jadi gelandang. Jadi dipakai nanti jadi apa nggak bisa gitu. Tapi dituntut bisa jadi striker, jadi kiper, jadi apa lagi ya? Itulah fenomenanya. Kan karena gini, karena kan setiap bakat anak-anak itu kan beda-beda juga ya. Iya. Kakekku pernah berkata, kakekku Albert Einstein, nggak akan mungkin disuruh lomba ibaratnya monyet dengan ikan untuk memanjat pohon. Sampai kapanpun ikan akan merasa bodoh. Iya. Jadi karena nggak sama passionnya gitu loh. Beda-beda ya kan. Ada yang sekarang cita-cita mau jadi apa? Mau jadi YouTuber gitu. Itu kan ilmu-ilmu yang nggak kita dapatkan. Itu yang memang nilai ininya yang harus masukannya lah mungkin lebih tepatnya ya. Iya. Gitu. Jadi kalau pendidikan sekolah dasar oke lah, PGSD guru memang spesialis dari kelas 1 dasar-dasar untuk menimbulkan atau apa kira-kira potensinya mulai masuk dari SMP mungkin baru kita fokuskan ke situ kali ya. Karena memang nggak apa lagi sebenarnya Bang, nggak efektif. Iya. Artian di SMA aja SMA jurusan IPS belajar biologi bos. Belajar kimia, lintas minat. Kalau biologi semuanya kayak pelajari kan. Ngomong kosong bos, bullshit. Iya kayak di Jepang itu memang ada dia sekarang udah canggih. Jadi di umur berapa gitu kan? Ini bakat malah justru ada tesnya. Si anak bakat. Iya, tes minat bakat namanya ya. Psikotes lah. Psikotes gitu-gitu kan. Si anak ini bakatnya kemana gitu. Kalau memang dia hasil tesnya lebih ke pemain bola, itu nanti udah di kader dari didukung apanya gitu. Makanya sekarang sistem olahraganya pun bagus. Sekarang kan prestasi Jepang kan udah lumayan kan. Udah masuk World Cup juga kemarin. Jadi memang mereka terus berbenah gitu. Iya bagusan. Tapi satu hal sih sebenarnya untuk memajukan negara kita, bangun tidur cepat. Jika kamu ingin merubah dunia, bangun cepat, langsung benahi kamar tidurmu. Jangan pernah berupaya ibaratnya dari hal kecil lah dulu. Iya, mulai dari hal yang kecil ya, dari diri sendiri, dari cepat bangun. Kenapa cepat bangun sih sebenarnya aku menekankan, bukan dalam artian mengejek atau bagaimana, karena pernah nggak dengar pepatah itu rezeki itu dipatok ayam kalau bangun. Iya. Itu benar loh. Kenapa benar? Kalau cepat bangun, rapikan tempat tidur, disitulah untuk mencoba rezeki itu mengalir gitu merubah dunia dulu ibaratnya. Kalau bercerita merubah dunia sistem, rubah dulu diri sendiri. Jangan pernah menuntut orang lain. Itu sih saran untuk yang penonton yang lain. Banyak sekali masukan-masukan yang baik. Jadi dari hal sederhana aja, simple dia tapi kena gitu loh. Karena negara kita ini tersusun ini dari hal-hal kecil. Hal-hal sederhana. Bayangkan Hiroshima dan Nagasaki tidak dibombardir oleh Amerika. Apa kita terjadi? Hal kecil yang ibaratnya kaum pemuda dan kaum tua. Ibaratnya kalau kaum pemuda yang ibaratnya menekankan untuk memerdekakan, apakah merdeka? Iya, betul. Apakah dengan hal besar dulu dicanangkan? Tidak. Dari hal kecil, bos. Rengas Dengklok ya, penculikan itu ya. Iya, Soekarno-Hatta didesak oleh kaum muda untuk memerdekakan, mendeklarasikan
proklamasi lah. Mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Wow. Anak sejarah cuy. Dari hal dasar aja, Adinda. Seru sekali obrolannya. Terus apa lagi kira-kira yang mau disampaikan? Keren. Satu lagi untuk motivasi untuk yang lain. Sarjana bukan petanda pernah berpikir. Namun sarjana itu, ijazah itu hanya tanda untuk bersekolah. Jadi jangan pernah ibaratnya menganggar ijazah hebat daripada orang lain gitu loh. Itu hanya petanda kamu pernah bersekolah gitu loh. Bukan petanda pernah berpikir. Iya. Jadi untuk saudara-saudara Ijazah hanya berlaku untuk calon mertua. itu intinya sebenarnya dari percakapan dimanapun, kapanpun bisa belajar. Iya. Asal ada kemauan. Bukan kemauan sih, memang harus mau. Mau kemana nanti negara kita ini, zaman keemasan loh nanti 2045. 100 tahunnya Indonesia. Republik Indonesia, iya. Apa yang akan dibuat di situ? Zaman keemasan itu. Merdeka 100 tahun. Apa yang bisa dibuat? Jadi yang bisa kita ambil dari percakapan ini adalah jadi belajarlah sedini mungkin. Jadi ilmu itu nggak kita dapatkan hanya dari sekolah aja, tapi juga dengan mengikuti organisasi, salah satunya mungkin contohnya. Kenapa dengan kita berorganisasi itu juga bisa nambah di organisasi itu banyak dilatih kepemimpinan, kepemudaan gitu kan, terus bagaimana bisa bekerja sama dengan baik gitu kan. Itu kan kita dapat di ilmu-ilmu umum ya kan. Kalau aku apakah yang organisasi ini Bang Da? Back to history. Kenapa? Bayangkan kalau hanya Soekarno yang berdiplomasi, tidak ada peran Sudirman yang bergerilya ke hutan. Iya, Jenderal Sudirman ya. Nggak ada lagi berperan Hamengkubuwono. Gimana gitu loh? Kan ibaratnya bersatu dia. Itulah dalam persatuan itu terbentuk organisasi. Ibaratnya organisasi ini ibaratnya wadah. Wadah gitu ya. Karena kalau kita sendiri-sendiri aja pemikiran kita nggak akan maju, Bos. Betul lah. Contoh kecil, letakkanlah anak-anak yang 3 tahun di hutan sana, Bos. Letakkan, Bos, serius. Ini mana tahu kalian ada yang radikal nanti membuat sampel. Kalau sama berkera dia berteman, jadi kera lagi itu, Bos. Kayak Tarzan ya. Kayak dia, Bos. Iya. Jadi itu dia pentingnya, karena memang ya Indonesia bisa terbentuk atau apa ya, karena dulu kalau kita lihat sejarahnya kan dari berbagai macam yong kan. Iya. Ada yong Sumatera. Satu lagi yang untuk kaum muda, buat yang jomblo khususnya. Jangan takut jomblo. Karena negara kita merdeka secara bersama-sama. Bukan karena berdua. Trek aja gandengan gitu. Nah. Oke, jangan patah semangat. Negara kita merdeka karena bersama-sama, bukan karena berdua. Intinya jangan gampang nyerah gitu. Jadi ya kalau memang belum laku ya makanya berusaha apa dalam artian lebih buatlah dirimu semenarik mungkin kan gitu, supaya menarik lawan. Bukan semenarik mungkin sih. Jadi, kalau aku bahasanya Bang. Supaya menarik bullshit sih. Bullshit. Kalau kita